atau continuous? Oke, kita akan lihat. X adalah berapa banyaknya perusahaan yang merugi tahun kemarin. Teman-teman bisa melihat X ini isinya nanti ada angka ya. Ada 0, berarti 0 perusahaan yang merugi. Ada 1, berarti 1 perusahaan yang merugi. Sampai misalnya 500. Kenapa 500? Karena kita hanya mencantumkan, membuat daftar 500 saja. Nah, ini yang disebut dengan discrete, teman-teman. Bisa kita hitung, ada 1, ada 2, ada 3, bisa kita count, bisa kita hitung. Oke. Sedangkan kalau yang ini, X adalah volume bensin dalam galon, dalam tangki 21 galon. Nah, kalau ini adalah continue, bukan discrete. Kenapa? Karena kita nggak bisa hitung. 1 liter, 1 galon, 2 galon, 1,5 galon, bisa kan? 1,99 galon, 1,4125. Nah, itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Ya, nggak bisa dihitung. Makanya dia continuous atau continue. Oke? Untuk pertemuan kita ini, ya, ada yang mau nanya? Silakan kalau ada yang mau nanya ya. Saya monitornya cuma 1, jadi saya nggak bisa lihat chat room. Sorry ya. Jadi langsung aja kalau mau nanya langsung bertanya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Coba teman-teman buka bukunya. Teman-teman buka bukunya halaman Teman-teman buka bukunya halaman 191 coba. Di situ ada latihan. Yuk kita lihat sama-sama. Coba dibuka bukunya halaman 191, judul latihannya Try It Yourself. Coba teman-teman lihat soal latihannya. Halaman 191 nomor 1. X adalah kecepatan dari sebuah roket. X adalah kecepatan dari sebuah roket. Ini X ini peubah acak halaman 191 nomor 1. X adalah peubah acak kecepatan dari roket. Menurut teman-teman ini peubah acaknya discrete atau continuous? Discrete atau continuous, teman-teman? Kelvin William adalah katanya discrete. Ngomong aja Kevin William ya, nanti saya nggak akan bisa ini lagi. Kecepatan itu kalau teman-teman lihat, dia itu bukan discrete, teman-teman. Karena kan ada kecepatan 30,5 km per jam. Atau nggak 30,75 km per jam. Ada kecepatan kan, bisa seperti itu kan kecepatan. Jadi dia bukan
discrete. Dia itu continuous. Paham nggak, teman-teman? Paham nggak nih, teman-teman? Paham, Pak. Oke, sip. Yang kedua, bilangan acak X, ubah acak X adalah banyaknya anak sapi yang lahir di perkebunan pertanian dalam 1 tahun. X ini discrete atau continuous? Discrete, Pak. Iya, terima kasih. Discrete ya. Karena kan bisa kita hitung 1 anak sapi, 2 anak sapi, tapi nggak pernah ada 1,75 anak sapi, 2,21 anak sapi, yang nggak ada kan? Ya, ya. Kayak gitu teman-teman ya, soal yang 1 dan 2 ini apakah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan. Kita akan melanjutkan kembali ke ya. Sekarang kita akan masuk ke distribusi dari probability. Kalau sebelumnya distribusi dari frekuensi, kalau sekarang distribusi dari probability, ya sama aja sih, nggak ada yang beda. Jadi artinya apa? Artinya setiap nilai di peubah acak itu diberikan nilai peluangnya. Paham nggak? Jadi contoh misalnya tadi yang anak sapi ya, anak sapi ada tahun kemarin berapa banyak anak sapi yang lahir? 0, ada yang nggak lahir. Nah, berapa peluangnya? 0. Terus ada yang tahun kemarin ada yang lahir 1 anak sapi, berapa peluangnya? 1 anak sapi lahir. Ada juga anak sapi yang lahir 2 ekor. Berapakah peluangnya 2 anak sapi yang lahir? Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita akan berkenalan dengan yang namanya distribusi dari peluang atau probability distribution bahasa Inggrisnya, tapi yang discrete. Kita belajarnya yang discrete dulu ya. Oke. Nah, ada syarat seperti biasa kalau peluang teman-teman jumlah semua kemungkinannya harus sama dengan 1. Ya, jumlah semua kemungkinan harus sama dengan 1. Jadi nggak boleh ada yang lain. Jadi contoh misalnya peluang kamu laki-laki adalah 70%. Peluang kamu perempuan adalah 20%. Nah, ini distribusi peluang nggak? Teman-teman. Halo? Bukan, Pak. Bukan, iya bukan. Kenapa bukan? Thank you. Kenapa bukan? Karena kan 70% kamu laki-laki, 20% kamu perempuan. Berarti masih ada 10% lagi kamu apa? Transgender. Jangan. Nggak ada itu. Tuhan nggak ciptain. Cuman cowok, cewek. Nah ini dia. Jadi dia bukan distribusi peluang. Karena jumlahnya itu nggak 1. Ya. Oke. Dan nilainya karena distribusi peluang, namanya juga peluang ya. Jadi nilainya itu antara 0 sama 1. Atau 0 sampai 100%. Jadi nggak boleh misalnya, peluang saya cowok adalah 80%. Peluang kamu cewek, peluang saya cewek adalah 30%. Waduh, peluang saya cowok 80%, peluang saya cewek 30%. Kalau dijumlahin 110%, nggak bisa, nggak boleh. Ya, jadi nilainya itu pasti di antara 0 sama 1 peluang ya. Atau enggak peluang kamu 120% untuk bisa dapetin si doi.
nggak bisa. Mungkin bisa ya dalam ini ya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi ya. Mau dapetin cewek, kepercayaan dirinya tinggi boleh. Tapi kalau untuk matematik, untuk statistik nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Kemudian distribusi dari peluang ini, diskrit, itu kita gambarkan dengan histogram. Ya, teman, ini cara bikin histogramnya. Ya, teman-teman lihat cara bikin histogramnya gimana. Pertama bikin dulu distribusi frekuensi, ini kayak gini nih. Distribusi frekuensi. Oke. Jadi ini tentang, oke deh, nanti deh ya. Kita lihat dulu algoritmanya dulu ya. Tekniknya dulu ya. Teknik langkah per langkahnya dulu. Pertama, buat dulu distribusi frekuensi dari setiap kemungkinan hasil. Kemudian, jumlahkan semua frekuensinya. Oke. Kemudian, hitung peluang dari setiap kemungkinan. Dengan apa? Dengan membagi frekuensi itu dibagi dengan total semuanya. Kemudian apa? Cek bahwa setiap peluang itu antara 0 sama 1. Inklusif. Jadi bisa 1. Satunya sama 0-nya boleh ikut. Inklusif. Dan jumlahnya itu harus 1. Ya, kayak gitu algoritmanya ya. Step by step-nya. Yuk kita lihat langsung ke praktek. Ini ada cerita tentang tes psikologi buat 150 pegawai. Tesnya itu tentang pasif agresif. Pengen tahu nih, pegawai saya itu pasif atau agresif. Ya, nilainya itu skornya antara 1 sampai 5. Ini di dunia psikologi. 1 itu berarti sangat pasif. Pasif banget. Ya. Ini mah pengennya tipenya, contohnya tipe yang pengen dideketin sama cewek. Contohnya siapa? Contohnya saya. Contoh nyata, ya. Ada juga ini tipe 5. Tipe 5 ini adalah tipe yang agresif. Wah, ini mah benar-benar pemburu sejati. Pengejar, misalnya mau deketin cewek, dia dulu yang gerak. Ya, seperti itu kira-kira. Pasif and agresif. Oke, kalau skornya 3 berarti di tengah-tengah. Nggak terlalu pasif, nggak terlalu agresif. Oke, nah ini dia hasil dari pegawainya. Semua pegawainya ada 150. 150 pegawai. Jadi yang skor 1 itu ada yang 24. Ini sangat pasif. Skor 2, 33, skor 3, sampai skor 5. Skor 5 yang sangat agresif, itu ada 21. Oke? Jadi step pertama tadi apa? Bikin distribusi frekuensi. Oke, udah jadi. Step 2 apa? Jumlahin semua frekuensinya. Jumlahin dulu semua frekuensinya. Benar nggak 150? Dan teman-teman kalau lihat benar 150 ya. Ya, sesuai. 150. Udah gitu langkah ketiga, step ketiga, hitung peluang untuk setiap kemungkinan. Jadi untuk yang skornya 1, sangat pasif, berapa peluangnya? 24 dibagi 50. Dibagi 150, sorry. Yaitu 16%. Ya. Kemudian peluang yang kedua, 33 per 150. 33 dibagi 150, 22% dan seterusnya. Ini adalah step yang ketiga. Oke, terus cek aja, betul nggak ini jumlahnya 1? Oh, teman-teman hitung, jumlahnya 1. Udah gitu gambar aja. Ya, gambar seperti ini. Ya. Kayak gitu teman-teman. Oke nggak? Oke, Pak. Oke, thank you. Ya. Ya, thank you. Ini ada programnya, cuman kayaknya saya harus pakai komputer di ini nih, komputer di printer di Maranatha. Jadi di sini nggak ada Python, nggak ada Jupyter Notebook, mohon maaf ya. Tapi saya udah bikinin, ada di GitHub yang saya sudah saya kemarin posting. Di situ ada ya cara bikinnya, codingnya. Kadang kita bingung cara bikinnya gitu. Apalagi kalau ngedengar kata acak. Acak teh naon? Acak itu apa? Gimana sih? Bingung kan? Nah, saya bikin codingannya, programnya supaya lebih menjiwai gitu ya. Oh, acak teh kayak gini ya dan seterusnya. Ya. Oke.
Ya, jadi teman-teman bisa ngelihat di sini yang paling banyak skornya itu adalah skor nomor 2 sama nomor 3 ya, teman-teman lihat di sini. Yaitu skor nomor 2 ini 22%, skor nomor 3 ini adalah 28%. Ya, kalau dijumlahin ini udah mencapai 50%. Jadi 50% di skor 2 sama 3. Ya, jadi nggak ada yang sangat agresif, ini jarang, cuma 14%. Sedangkan yang sangat pasif juga jarang, 16%. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini hanya untuk ngecek aja teman-teman. Jadi biasanya ada soal, contoh soal, apakah ini merupakan distribusi probabilitas nggak, distribusi peluang nggak? Ya, salah satu cara untuk mengeceknya adalah dengan menjumlahkan ini semua. Kalau dijumlahnya itu semuanya jadi satu, benar. Berarti dia adalah distribusi peluang. Ya, oke. Ya, teman-teman lihat yang nomor 1 ini, apakah dia distribusi peluang? Distribusi peluang nggak? Yang ini? Bukan, Pak. Iya, bukan. Karena kalau dijumlahkan 1,07. Sedangkan kalau yang ini, Bukan juga, Pak. bukan juga. Karena nilainya ada yang lebih besar dari 1, 5/4, dan juga ada yang negatif. Nggak boleh. Ya, oke. Sip. Oke, sekarang gimana cara mencari rata-rata dari sebuah distribusi peluang? Oh, gampang, teman-teman ya. Mencari rata-rata atau mu, yaitu adalah kita jumlahkan saja perkalian X nilainya dengan peluang dari si X. Ya, seperti itu teman-teman. Yuk kita lihat cara menghitungnya. Diketahui distribusi peluang seperti yang tadi, dari soal yang tadi, carilah rata-rata dari skor ini. Jadi rata-rata skornya berapa? Ya, teman-teman cara menghitungnya gampang banget. Hitung rata-rata tinggal X-nya berapa? 1 kali PX, peluang 1 berapa? 16%. Dikalikan. 2 kali 22%. 3 kali 28%. Dan seterusnya. Udah gitu jumlahkan. Dapat rata-rata atau min atau mu 2,9. Ya. Jadi rata-ratanya 2,9. Jadi udah mau di ketiga ya. Kalau 3 itu kan netral. Dia nggak agresif dan juga dia tidak pasif. Ya. Oke. Ya. Oke. Kita akan coba latihan. Coba teman-teman buka bukunya halaman 198 nomor 19. Seratus 98 nomor 19. Seratus 98 98
nomor 19. Saya akan tampilkan (198) nomor 19. Ya. Ini adalah data tentang banyaknya televisi per rumah tangga. Jadi satu rumah biasanya ada berapa televisi ya. Ada 26 rumah tangga atau rumah yang nggak punya televisi di sebuah kota kecil ya, kampung gitu ya. Ada rumah yang punya satu televisi. Ada 442 rumah. Ini bukan kampung teman-teman ya. Kenapa? Karena ini ada rumah yang punya 3 televisi. Itu kan udah bukan lagi kampung ya itu mah. Canggih, TV-nya 3. Oke. Pertanyaannya banyak gitu, maksudnya bukan canggih ya. Kalau canggihnya mah kan acan kapanggih belum ketemu ya. Banyak gitu ya, banyak TV-nya. Oke. Berapakah rata-rata sebelum ke sana? Coba buat dulu distribusi peluangnya. Yuk, kita coba. Bisa nggak bikin distribusi peluangnya? Cobain. Teman-teman ambil kertas, ambil pensil, ambil penghapus. Silakan. Dicoba dulu. Pakai yang tadi caranya. Apa caranya? Angka 1, bikin dulu distribusi frekuensi. Angka kedua, hitung dulu jumlahnya semua. Angka ketiga, buat peluangnya untuk setiap televisi. Jumlah televisi. Coba, teman-teman. Silahkan. Bisa nggak? Bisa nggak teman-temanku? Anak-anak IT 2019, 2018, 2017, 2016. Masa depan Indonesia. Indonesia bangkit. Bisa nggak? Menghitung distribusi peluang. Nah, ada yang kesusahan mudah-mudahan. Mawar. Coba ya, pada mawar dulu. Berapa peluang rumah tangga atau rumah punya jumlah televisinya 0? Mawar.
Ya. Ya, nggak ada respon. Nggak ada respon. Di chat, Pak, itu, Pak. Hah? Oh ya, 0,01. Bagus. Mawar. Tanya lagi kepada Sebastian. Sebastian, berapa peluang rumah tangga, rumah punya TV-nya 3? Berapa, Sebastian? TV-nya 3. Bukan. Bukan. Sebastian, peluang itu tidak boleh lebih dari 1. Pasti nilainya antara 0 sama 1. Wah, 0,54. Bagus. Yaitu ya 1404 dibagi jumlah semuanya. Ya, thank you. Thank you, thank you. Ya, bisa ya. Mudah-mudahan nggak masalah membuat distribusi peluang. Sekarang rata-ratanya. Berapa rata-ratanya? Coba hitung rata-ratanya. 1,79 benar, teman-teman? Oke, ada yang beda nih. Ilman 2,35 katanya. Kalau yang lain juga ada yang beda nih, 2,33. Jadi 0 kali 0,01 ditambah 1 kali 0,17 ditambah 2 kali 0,28 ditambah 3 kali 0,54. Ya. Berapa tuh? Iya, 2,35. Ya. Justi. 2,35 ya teman-teman ya. Oke. Jadi rata-rata punya TV-nya itu apa? Kafri pengen komen? Tadi siapa yang ngomong? Mau ngomong? 2,35 ya. Oh, kepencet mungkin Pak. Oke. Ya, terima kasih Samuel. Samuel bantu ini saya. Nah, ya. 2,35 ya. Terima kasih. Ya. Kayak gitu ya teman-teman ya, gampang. Stigma ilmu yang penting dan gampang. Yuk kita lanjutkan. Tadi udah tahu rata-rata. Sekarang kita hitung variansi dan standar deviasinya ya. Seperti biasa, kalau pengen menghitung variansi, tinggal ada gininya dulu nih teman-teman. X
dikurangi mu, ya, dikuadratin peluangnya dari si X. Kalau standar deviasinya, ya tinggal diakarkan saja variansinya. Ya. Oke, yuk kita lihat contoh. Contoh soal lagi tentang yang tadi, psikologi, hasil psikologi. Tentang pasif atau agresif. Ya. Kita mau menghitung variansinya, yaitu sebaran datanya. Oke, yuk kita hitung. Kita udah dapat mu atau rata-ratanya 2,94. Ya. Jadi bisa kita hitung sekarang X kurangi mu-nya. 1 dikurangi 2,94 itu minus 1,94. Ini juga sama. 2 dikurangi 2,94 jadinya sekian. Terus, ya. Udah gitu dikuadratin. Oke, ini dikuadratin jadinya ini. Ini dikuadratin jadinya ini dikuadratin jadinya ini, kuadratin jadinya ini, kuadratin jadinya ini. Kuadratin semua. Sudah gitu jumlahin. Sebelum dijumlahin dikalikan dulu. Yang ini dikalikan dulu sama ini, sama PX-nya. Ya. Jadi 3,7636 kalikan 0,16 hasilnya sekian. 0,8836 kalikan 0,22 hasilnya sekian. Dan seterusnya. Udah gitu jumlahin aja, dapat sekian. 1,6164. Ini ada variansinya. Ya. 1,6. Udah gitu kita akarkan untuk dapat standar deviasi 2,3. Oke. Ya. Coba kita hitung variansi dari data yang tadi. Kita hitung variansi dari data yang tadi. Dari data yang ini maksud saya. Dari yang televisi. Itu saya dari yang televisi. Bisa nggak? Coba dulu ya, teman-teman ya. Variansinya berapa? Ya kan, teman-teman ya. Untuk mencoba. Bisa nggak? Teman-temanku. Wih, ada yang komen. Oh, 0,792. Yes. No, 0,792 teman-teman. Oke.
Bentar Pak, lagi ngitung. Oke, silakan. Silakan kawan-kawan. Kawan-kawanku yang budiman. Nol koma 792 ya standar deviasinya teman-teman. Setuju? Coba saya akan show sedikit. Saya pakai Excel barusan ngitung. Ya, mudah-mudahan berkenan. Ya, jadi ini ya, teman-teman. Ini X saya. Ini PX. Ya, kemudian ini mu. Rata. Kemudian ini X kurangi mu. X kurangi mu. Kemudian ini X kurangi mu kuadrat. Kemudian ini is kali P X. Gitu. Kemudian ini adalah
Ini adalah jumlah ini semua. Ini ada jumlah ini semua. Jadi ini sebetulnya ini adalah variansi. Dan ini adalah akar dari variansi. Akar dari variansi atau standar deviasi. Ya, oke. Mudah-mudahan nggak ada yang kesulitan. Ya, bisa lanjutkan. Ada yang mau nanya silahkan. Oke. Sip. Kita lanjutkan dulu aja. Bentar. Lanjutkan? Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan nilai ekspektasi, nilai harapan. Nilai harapan ini adalah nilai yang kita harapkan. Dan biasanya nilai yang kita harapkan itu adalah biasanya adalah rata-rata, sama dengan rata-rata dari si perubahan acak kita. Ya, atau mu. Ya, jadi nilai harapan atau expected value itu adalah E kurung buka X. Namanya kan expected. Expected itu harapan, diharapkan. Value itu nilai yang diharapkan. Ya, di sini pakai simbolnya E kurung buka X sama dengan mu. Ya, sama dengan rata-ratanya. Atau rata-rata adalah yang tadi. Oke. Meskipun peluang itu nggak pernah negatif, tapi expected-nya bisa negatif. Oke. Terutama ini menjadi penting ketika kita misalnya buat hitung permainan kartu untuk judi gitu ya, gambling. Biasanya nilai harapan ini sangat penting. Ketika kita mau melakukan investasi, maka kita bisa hitung dulu nih harapannya. Expected value-nya berapa. Kalau expected value-nya negatif, waduh rugi ya tuh. Nggak mau, saya nggak mau investasi. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi biasanya seperti itu. Oke. Yuk kita lihat ada sebuah contoh yang menarik di sini. Ada dalam sebuah undian berhadiah. Oke. Ada 1.500 tiket dijual. Dua. Ya. Jadi harga tiketnya itu 2. Murah ya tiketnya. Dengan harga hadiah undiannya adalah 500 USD, 250 USD, 150 US dollar, dan 75 US dollar. Teman-teman beli satu tiket. Berapakah nilai ekspektasinya? Dari ketika kita peluang kita menang ya. Harapan kita dapat nilainya berapa gitu. Oke. Oke, untuk itu kita akan melihat bagaimana distribusi peluangnya, teman-teman. Distribusi peluangnya. Oke. Jadi pertama kita akan lihat apa yang kita peroleh ya. Kalau misalnya kita dapat hadiah segini, 500 USD, maka sebetulnya hadiahnya kita nggak dapat 500 USD ya. Tapi kita akan dapat 500 kurangi 2. 2 apa ini modal kita? Modal kita kan beli undian $2. Jadi kita dapatnya segini. Demikian juga kalau kita menang 250 US dollar, maka kita dapatnya nggak 250 USD, tapi kita dapatnya 248. Kenapa? Karena kita modal kita segini untuk bayar tiketnya. Ya. Nah, setelah kita tahu keuntungan kita masing-masing, ini tahu jadinya 498, ini 248, ini 148, dan ini 70.
73, maka kita bisa bikin distribusi peluangnya. Oke, ini dia distribusi peluangnya. 498, teman-teman dapat 498, peluangnya berapa? 1 dari 1.500, kecil banget. Ya. Demikian juga dengan ini, dan yang ini. Ini minus, kenapa minus? Karena kita rugi. Jadi kalau plus itu kita dapat uang, kalau minus itu kita bayar. Oke. Oke, peluangnya adalah sekian, sisanya dari ini. 1.500 kurangi 4. Dapatnya adalah 1.496 per 1.500. Ya. Udah gitu kita hitung ekspektasinya. Ekspektasinya jadi 498 kali ini, tambah 248 kali ini, tambah 148 kali ini, dan seterusnya. Ternyata dapat nilai yang diharapkannya adalah minus 1,35 USD. Ya, jadi ya teman-teman bisa melihat sendiri bahwa memang lotre itu didesain supaya kita rugi. Ya, pasti negatif. Kalau lotre itu nilai harapannya positif, itu bukan lotre itu mah. Itu memang orang mau kasih hadiah dengan cuma-cuma. Ya, jadi dari sini teman-teman bisa melihat harapannya adalah merugi 1,35. Jadi teman-teman sudah keluarin total rugi apa? 3, ini udah keluarin uang $2, udah gitu rugi lagi 1,35. Jadi teman-teman bisa melihat kerugian yang dihitung kira-kira 3,35. Itu 2 tambah 1,35. Ya, seperti itu teman-teman untuk ngitung nilai yang diharapkan. Ya, paham nggak teman-teman? Mudah-mudahan bisa. Ya. Oke. Paham, Pak. Paham. Ya, terima kasih. Terima kasih. Coba teman-teman buka bukunya halaman 200. Di situ ada soal yang nomor 37. Ya, teman bisa lihat. Nah. Halaman 200 nomor 37. Ya, kita akan coba menghitung. Mudah-mudahan terlihat di layar. Kita akan coba menghitung nilai harapan. Kalau kita bermain American Roulette. American Roulette. Kalau teman-teman nggak tahu American Roulette, nggak apa-apa. Karena memang di kita ini negaranya cukup agamawis. Jadi ya segala bentuk perjudian itu dilarang. Meskipun seperti ini ya, American Roulette, mungkin teman-teman kita memang tidak punya pengalaman di situ, tapi saya akan kasih lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya kayak gini, teman-teman. American Roulette. Jadi teman-teman nanti naruh mau di angka berapa, terus nanti si itunya putar. Mesinnya nanti berputar, kemudian dia akan stop, dan stopnya di angka yang teman-teman taruh gitu. Ya. Kira-kira gitu deh. Ya, mudah kita memang nggak terbiasa segala bentuk perjudian nanti ditangkap di sini. Apa ya? Oke, yuk kita lihat.
Berapakah? Sebentar show lagi. Ada 38 angka 00, 01 sampai ke 36. Ya. Jadi ada 1 sampai 35, 1 sampai 36, sorry. Terus ditambah angka 0, ditambah lagi 00. Jadi ada 38. Oke. Kemudian kalau seorang pemain itu membeli atau menaruh $1 pada angka apapun dan menang, maka dia akan memperoleh dolarnya ditambah 35. Paham ya? Jadi keuntungan dia dapat 35. Jadi kalau dia taruhnya $1, dia dapat 35. Berapakah expected gain-nya? G-nya 35. G-nya 35 kurang tepat. Satu per 38 yang tepat juga.
jadi teman-teman peluang menangnya berapa nih? Coba teman-teman kita pikirkan dulu peluang menangnya. Ada yang bisa buka suara mungkin? Peluang menangnya? Peluang menangnya berapa teman-teman? Kita hitung dulu peluang menang. Peluang menangnya 1/38, bagus banget. Ya, Sebastian, thank you. Berarti peluang kalahnya berapa? 37. 37/38. Ya. Ya, betul Noviana. Nggak usah, jangan ragu-ragu Noviana. Ya, betul. Tinggal 1 dikurangi. Ya, bagus Samuel. Andi, Stefan. 37/38. Kalau menang, kita dapat berapa? Dapat berapa dolar? Kalau menang. 35, ya betul. 35 ya. 35. Kevin juga bukan 36. Karena kita kan perlu modal. Modal kita itu 1. Jadi 36 kurangi 1. 35. Modalnya dikembaliin. The player keeps the dollar and receive an additional $35. Jadi nggak dikurangin lagi? Atau gimana, Pak? Karena dolarnya itu, sebetulnya kan dolarnya yang kita dapat itu kan 35 tambah yang sebelumnya kan. Intinya sih 35 gitu. Okay. Karena kita nggak hitung lagi yang 1 yang kita taruh gitu. Jadinya 35 kan, Mbak? Iya, 35. Oke. Ya. Jadi peluang banyaknya dolar yang kita dapat adalah 35. Kevin Juan ya. Tadi nggak tahu siapa. Sorry. Ini banyak siswanya. Oke, peluang kalahnya berarti kalau kalah kita rugi berapa? Rugi $1, berarti -1 ya. -1 ya. Berarti kalau kita hitung, bentar. Saya nggak ya. Nih. Berarti kalau kita hitung 1/38 dikalikan 35 expected-nya ya. Ditambah 37/38 dikalikan -1. Ya, betul. Betul, Kelvin. Minus 0,05. Thank you, Kelvin. Saya akan jelasin bentar ya. Saya akan jelasin kembali. Jadi kayak gini teman-teman ya. Gain itu yang diperoleh ya, uang yang diperoleh 35 ya. Terus -1. Cuman ini kan. Ini kalau apa? Kalau menang. Ini kalau kalah.
Ya. Nah, kalau kalah. Terus kemudian ini peluangnya. Ini misalnya, ini namanya X ya. Gain itu ada X. Jadi ini peluang X. Peluang menang 1/38. Peluang kalah 37/38. Jadi ekspektasi harapan kita dari si X itu adalah gain, yang kita peroleh adalah sama dengan ya X ketika win itu adalah 35, dapat 35 dikalikan peluangnya 1/38, kemudian X ketika kita kalah min 1 ya. Oke. Ya, ini tambah min 1 dikalikan 37/38 ya, atau sama dengan seperti yang Kelvin tuliskan 0, saya bulatkan ya 0,05 ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi nilai harapan kita adalah rugi 0,05 USD. Oke. Mudah-mudahan jelas. Oke. Baik. Kalau ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Terima kasih yang sudah membuat recording. Ya, tadi saya lupa. Sama, terima kasih ya. Jadi nanti bisa kita nonton ulang. Yuk kita lihat kembali ke slides kita. Oke. Oke. Sampai sini dulu, mudah-mudahan cukup jelas karena kita akan masuk ke distribusi yang keren-keren ini. Bener keren. Pertama kita akan berkenalan sama binomial ya. Jadi ini kita mau kenalan dulu nih, apa itu binomial ya. Keren-keren. Teman-teman baca dulu sebentar ya. Saya izin dulu ke toilet ya, terima kasih. Tunggu sebentar ya, baca dulu ya. Atau kalau mau baca dari buku ada di halaman 201. Tunggu ya.
baik. Baik teman-teman, terima kasih sudah menunggu. Kita akan berkenalan sama distribusi binomial. Ini sangat penting teman-teman dan sangat fundamental. Ya, ini khusus buat diskrit. Ya, jadi teman-teman bisa memodelkan sebuah eksperimen. Kalau teman-teman ketemu data atau nggak teman-teman pengen memodelkan suatu kejadian, ya, ini ada beberapa syarat ya, syarat dan ketentuan yang berlaku buat eksperimen binomial. B itu 2, nomial. Nomial itu sebetulnya adalah suatu kejadian. Jadi kejadiannya itu cuma ada 2 kemungkinan. Ya, yuk kita lihat syaratnya. Eksperimen pertama memiliki beberapa trial. Jadi ada beberapa kali eksperimen, beberapa kali kejadian dalam eksperimen. Ya. Jadi dan setiap kali kejadian, beberapa kali trial atau kejadian, setiap kali kejadian itu nilainya cuma ada 2 kemungkinan. Nanti. Pertama, setiap trial kejadian itu independen satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain independen. Tidak saling mempengaruhi kejadian pertama sama kejadian berikutnya. Kita lihat nanti banyak contohnya ya. Kita lihat 2 konsepnya. Yang kedua, untuk setiap kejadian, setiap trial, itu cuma ada 2 kemungkinan. Sukses atau gagal. Success or failure. Oke. Kemudian peluang sukses sama. Jadi nggak berubah. Kemudian perubahan acak X adalah berdistribusi binomial. X-nya ini menggambarkan berapa banyak kejadian yang sukses dari sekian banyak kejadian. Ya, yuk kita lihat. Wah, kayaknya saya perlu kasih contoh. Kita perkenalan dulu aja sama notasi ya, sebelum masuk ke contoh. Yang pertama ada yang disebut N. N ini adalah berapa banyak trial. Oke? Kemudian P ini adalah peluang sukses dalam satu trial. Q, peluang gagal dalam satu trial. Q itu adalah 1 minus P. Karena ini sukses, ini gagal. Berarti gagal itu 1 dikurangi peluang sukses. X adalah berapa banyak sukses dalam sebuah trial. Aduh, bingung ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Saya akan kasih contoh dengan permainan basket. Teman-teman, pemain basket favorit teman-teman siapa? Michael Jordan? Nggak ada ya. Kobe Bryant? Sudah meninggal ya, dipanggil Tuhan. LeBron James? King James. Misalnya LeBron James. LeBron James main basket. Oke. Kemudian dia nge-shoot. Oke. Dia nge-shoot misalnya kita mencatat dia 10 kali nge-shoot. 10 kali nge-shoot. Oke. Peluang dia masuk, nge-shoot ke keranjang, kering. Peluang dia sukses, masukin bola ke keranjang, itu adalah 75%. Oke. Kemudian setelah pertandingan selesai, misalkan dia cuma 10 kali nge-shoot ya, supaya gampang. Ternyata dari 10 kali nge-shoot ini, dia 9 kali berhasil nge-shoot, bola masuk ke keranjang. Oke? Pertanyaannya, berapakah N?
10 bukan, Pak? Iya, betul. N sama dengan 10. Bagus. Berapakah P? 9 bukan? P itu peluang. Peluang Oh. sukses dia 90%. tadi P-nya dia peluang masuknya berapa? 75, Pak. Iya, bagus. P adalah 75. P adalah 75%. Q-nya berapa? 25%. 25. Iya, 25%. Betul, terima kasih. 25%. X-nya berapa? 9. 9. Mantap. Tapi ada catatan, ya ini memang nggak kejadian ya. Peluang sukses, peluang si LeBron James masukin bola ke keranjang itu sama. Ya ini benar-benar satu asumsi yang cukup kuat, teman-teman. Kenyataannya di lapangan nggak gitu kan, LeBron James sudah quarter yang keempat, dia kan capek. Jadi peluang dia masukin ke bola ke keranjang sudah menurun, nggak lagi 75%, mungkin jadi 60%. Tapi dalam distribusi binomial itu dianggapnya sama. Ya, jadi ini asumsi yang cukup kuat nih. Ya, memang orang main basket nggak bisa kita asumsikan distribusi binomial, tapi anggap aja peluangnya si LeBron James tiap masukin bola ke keranjang itu sama, yaitu berapa? 75%. Kemudian yang kedua adalah setiap kali LeBron James masukin bola ke keranjang itu independen. Ini asumsi kita yang kedua nih. Padahal kan kenyataannya nggak, benar nggak? Kenyataannya ketika si LeBron James nggak masuk, misalnya yang pertama dia nggak masuk, biasanya peluang yang kedua itu kejadian dia lempar yang kedua itu biasanya lebih baik daripada jadi mempengaruhi kan biasanya. Nah kalau dalam distribusi binomial itu independen, padahal kan kenyataannya nggak. Kalau nggak masuk-masuk kan si LeBron aja makin kesel. Nah, dia itu kan berarti kejadian-kejadian yang sebelumnya itu tidak independen. Ya, tapi asumsi kita LeBron James kayak robot gitu ya. Dia nge-shoot selalu sama peluang suksesnya dan dia nggak ngefek. Mau gagal dia nggak akan kesel kayak robot. Ya, itu yang perlu dicatat ya. Jadi itulah teman-teman bagusan menggunakan distribusi binomial ketika teman-teman memodelkan LeBron James melempar bola ke keranjang basket. Ya. Oke, contoh lainnya, ya ini contohnya lebih nggak begitu rame menurut saya, tapi contoh standar. Dalam permainan kartu remi, teman-teman pengen ngambil kartu remi, kemudian kartu yang teman-teman ambil itu adalah sebuah klub. Klub itu apa ya? Keriting atau bukan? Dan dikembalikan kartunya. Oke? Dan teman-teman melakukan eksperimen ini sebanyak 5 kali. Jadi teman-teman di sini lihat N-nya itu 5 kali. Oke? Dan setiap kali kejadian, setiap kali trial itu cuma ada 2 hasil. Yaitu apakah kartu yang diambil itu keriting atau bukan. Ya. Jadi S keriting, F suksesnya itu adalah kalau keriting, gagalnya itu adalah ketika bukan keriting. Oke. Misalkan peluang suksesnya ambil keriting adalah 1/4. Tahu teman-teman dapat dari mana 1/4? Ago? Keriting kan ada 4, Pak. Apa? Hati, paruh. Keriting itu ada Bukan, maksudnya kan 13. dalam jenisnya kan ada 4, Pak. Keriting, waru.
eh, ada 13 ya. Jadi dari as yang keriting, sampai 10 keriting. As, king, queen, jack, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya keriting. Jadinya 13, bener nggak? Halo? Betul? Betul, Pak. Betul ya, jadi 13 per 52. 13 per 52 alias 1/4. Ya. Jadi ini adalah peluang kita ngambil keriting. 1/4. Oke. Peluang bukan keriting ya tinggal 1 kurangi 1/4 alias 3/4. Oke. Kemudian X kita itu, ya ini dia bilangan acaknya. Ubah acaknya. X itu bisa 0. Kalau kita ambil 5 kali nggak ada satupun yang keriting. Bisa X-nya itu bisa 1, yaitu ketika dari 5 kali pengambilan ini cuma ada 1 yang kita ambil, kartu yang kita ambil, cuma 1 kartu yang kita ambil yang adalah keriting. Kemudian ada juga X-nya itu 5, berarti dari 5 yang kita ambil, 5-5-nya itu keriting. Ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini. Ini adalah sebuah distribusi binomial. Independen, jelas banget. Kenapa independen? Karena kartunya selalu dikembalikan, jadi nggak berubah. 1/4-nya ini nggak berubah. Kemudian peluang suksesnya selalu sama. Ya. Ini dia contohnya ketika kita ngambil ratingnya ada berapa? 1, 2. Ya, ada 2 nih. X-nya sama dengan 2 nih. Ya, ini X sama dengan 2. Suksesnya cuma 2. Paham nggak teman-teman? Ya, distribusi binomial. Sangat penting teman-teman. Terutama ketika memodelkan ini eksperimen. Sangat penting. Ya. Yuk kita lihat lagi. Sebuah operasi, peluang operasi 85%. Sukses. Si dokter melakukan operasi pada 8 pasien. Anggap aja bahwa si dokternya ini kayak robot. Dia itu mau operasi ke pasien yang ke-1 ketika dia masih segar. Dan ketika si dokter mengoperasi pasien yang ke-8 jam 5 sore misalnya, peluang berhasilnya itu sama. Kan harusnya enggak ya, benar nggak teman-teman? Makin lama kan makin capek. Ya, anggap aja sama. Oke? Dan juga setiap kali operasi independen, operasi sebelumnya itu independen dengan operasi berikutnya. Jadi kadang kan ketika seorang dokter, ketika dia gagal operasi, maka kan ada efek kan. Ketika dia mau operasi lagi kan dia pasti ada perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu tidak ada. Anggap aja independen. Oke? Ya, berapakah N-nya? Delapan, Pak. 8, betul. Berapakah P-nya? 85%. Betul. Q-nya berapa? 0,15%. Ya, 15%. Thank you. Thank you. Ya, paham ya? Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, ini supaya teman-teman terbiasa gitu. Ketika teman-teman lihat masalah, wah ini mah binomial gitu ya.
supaya terbiasa. Oke. Masalah yang kedua. Sebuah toples berisi 5 kelereng merah, 9 kelereng biru, 6 kelereng hijau. Kita akan memilih 3 kelereng tanpa replacement. Nah, ini ada ciri khas ya. Biasanya kalau tanpa replacement, ya, jadi diambilnya itu tanpa dikembalikan. Peluang ubah acak kita ada berapa banyak kelereng merah. Oke, apakah ini binomial atau bukan? Iya, teman-teman bisa melihat di bawah, dia binomial bukan? Ternyata dia bukan. Ya, ini dia ada ciri khas yang mengatakan dia bukan binomial apa, yaitu tanpa pengembalian. Ini yang berbahaya nih. Kalau tanpa pengembalian berarti kan peluang ngambil kelereng merah itu akan berubah. Ya. Akan berubah gitu. Ya, oke. Jadi contohnya misalnya ada 10 kelereng merah. Udah kita ambil 1, berarti nanti semuanya itu bukan lagi 10. Tapi udah jadi 9 gitu. Jadi peluang ngambil merah yang berikutnya itu udah 9. 9 per semua kelereng gitu. Jadi itu yang berbahaya yang mengatakan bahwa dia bukan binomial itu ya. Jadi ada 4 kondisi tadi ya kalau teman-teman lihat. Jadi kalau misalnya peluang pertama kali ngambil kelereng merah itu 5 per 20. Karena ada 20. Dan kelereng merahnya itu ada 5. Tapi begitu karena ini tidak dikembalikan, jadi peluang ngambil kelereng merah yang berikutnya itu adalah 4 per 19. Misalnya sudah diambil ya. Jadi ini tidak independen dan peluang suksesnya itu berubah. Ya, oke. Itu aja sih ya yang perlu dicatat. Oke, coba kita lihat lagi contoh mungkin sebentar. Contoh mana sih? Bentar. Ya, kita lihat aja dulu halaman 210 ya. Mudah-mudahan bisa. Halaman 210. Sebentar lagi kita akan selesai ya. Nah, ini dia. Yang nomor 2. Bisa jawabnya? Dalam sebuah eksperimen binomial dengan n trial, apakah yang random variable X ukur? Bisa? Maksudnya ngerti nggak? Belum ngerti kali ya. Jadi ada sebuah eksperimen binomial dengan n trials. S banyak. N trials.
Apa yang variabel X, ubah acak X ukur? Ada yang bisa nulis, coba saya baca. Ada yang bisa. Sekali lagi ya pertanyaannya ya, mungkin saya coba klarifikasi. Dalam sebuah eksperimen binomial dengan n trials, banyak soalnya, jamak. Apakah variabel X, apakah yang diukur oleh variabel ubah variabel acak X? Jalan. Ada yang bisa berkomentar? Ya, betul. Betul banget, Yusti. Yusti, betul. Stefan, hampir benar. Berapa banyak dari si N itu, dari N trials, itu ada berapa banyak yang sukses? Jadi misalnya N-nya itu 10, X-nya itu 7. Oh, berarti dari 10, 7 yang sukses. Ya, bagus. Mantap, mantap. Mantap. Ya, mantap. Yuk kita balik lagi ke slide kita. Ya, ini dia teman-teman. Jangan terlalu takutkan. Yang terlalu ditakutkan ya. Inilah formula dari binomial. Oke, yuk kita lihat. Kita pengen mencari peluang banyak suksesnya, banyak yang berhasilnya itu adalah X dari N. Oke. Paham ya? Ya. Peluangnya, peluang si X ini, peluang sukses dengan sebanyak X itu adalah, jangan dilihat N faktorial per, ini C, N X-nya jangan dilihat dulu teman-teman. Teman-teman jangan dilihat dulu. Jadi ini saya takutnya teman-teman jadi malah bingung. Sebentar. Mana tadi? Jangan dilihat dulu teman-teman. Bentar ya. Sabar ya. Saya takutnya teman-teman malah jadi bingung. Bentar. Ya. Kayak gini teman-teman. Jadi X-nya itu 8. Suksesnya 8. N-nya itu 10. Ya. Peluang suksesnya itu adalah P. Peluang gagalnya itu adalah Q. Maka peluang X sama dengan 8 sama dengan, berarti suksesnya gini deh, jangan dulu pakai variabel, kayaknya teman-teman malah jadi bingung nanti. 1 ini 3, P-nya itu sama dengan 1/3, Q-nya itu sama dengan 2/3.
Berapakah peluang banyaknya sukses 1? Cok hitung dulu teman-teman. Bisa nggak nih? Bisa nggak nih teman-teman? Jadi di sini ada 3 kali ya teman-teman ya. Ke 1, kedua, ketiga. Berapa yang ini teman-teman? Atau bingung? Oke, kalau bingung. Gini aja teman-teman. Kalau bingung, Stefan. Komentar Stefan. Masih bingung Pak? Oke, terima kasih Stefan. Masih bingung katanya. Terlalu canggih mungkin. Acan kapangi. Dah. Wah, kok balik lagi ke sini. Acan kapangi. Dua per 3. Peluang suksesnya itu 1 kalau teman-teman hitung. Ada berapa banyak cara, ada berapa banyak, yaitu teman-teman kan ada 3 kejadian nih. 1, 2, 3 ya. 1, 2. Jadi suksesnya teman-teman bisa di sini sukses, gagal, gagal. Juga bisa di sini suksesnya di yang kedua, tapi suksesnya pasti cuman ada 1. Atau enggak? 1. Oke nggak teman-teman? Kemungkinannya nih. Jadi dari 3 ini, suksesnya itu cuma ada 1. Jadi kemungkinannya itu adalah bisa suksesnya itu di yang pertama, bisa suksesnya itu di yang kedua, atau suksesnya itu di yang ketiga. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Halo? Paham Pak sampai sini? Bagus. Kasih. Semoga jangan hilang lagi. Ya. Oh nggak hilang. Puji Tuhan. Paham ya? Oke, yuk kita hitung peluangnya ini. Berapa peluangnya? Sukses 1/3 kali gagal kali gagal. Paham nggak ini? Tolong teman-teman buka suara aja kalau paham ya. Karena saya monitornya cuma 1, susah agak. Sukses ya? Paham nggak? Paham, Pak. Yang ini. Oke, sip. Paham, Pak. Kemudian yang kedua. Gagal. Peluangnya 2/3.
Sukses. Gagal. Ya. Kemudian yang ketiga, gagal. Gagal. Sukses. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, ini semua sama nih. Ini sama. Sama ini. Sama ini. Sama semua. Ya. Jadi kalau dijumlahin, jadinya adalah 1/3 kali 2/3 kali 2/3. Sebanyak 1, 2, 3, 3 kali. Sampai sini oke? Lu tadi menang Oke. berapa? Sama dengan 3 kali 1/3 dikalikan 2/3 pangkat 2. Ini sebetulnya pangkat 1 nih. Sampai sini oke? Oke. Ya. Thank you. Sama dengan 1/3 1 ini sebetulnya adalah 1/3 itu sebetulnya adalah peluang sukses ya. Berarti sebetulnya dia itu adalah P. P pangkat 1 kali 2/3 ini, sebetulnya 2/3 ini adalah peluang gagal atau Q pangkat 2. Oke. Kemudian 3 ini adalah sebetulnya adalah dari 3 ini sebetulnya adalah dari 3 kombinasi. Berapa yang sukses? Cuman 1. Jadi 3 ini sebetulnya ada berapa banyak cara. Berapa banyak cara yang suksesnya itu cuman 1 dari 3. Gitu teman-teman. Atau ini tanda panah ya teman-teman. Secara umum, kalau X ininya itu berapa banyak trial N. 1 ini berapa banyak sukses X. P ini berapa banyak yang sukses X. Q ini kali ya. Berapa banyak yang gagal? Yang gagal itu 3 kurangi 1 atau N dikurangi X. Ya. Ini bentuk umumnya nih. Bentuk umum.
Bentuk umum, ini umum ya. Aduh, tulisannya, susah. Bentuk umum dari distribusi binomial. Jadi ada kombinasi berapa yang sukses, berapa yang gagal, sisanya. Sampai sini oke nggak? Oke. Oh, Pak. Oke, Pak. Iya. Thank you. Kita lanjutkan. Jadi bentuknya kayak gini, teman-teman. Atau kalau mau dibuka ininya, CNX-nya, kombinasinya dibuka jadi N faktorial dibagi N-1 faktorial dikalikan X. Nah, ini adalah berapa banyak yang N kurangi X itu berapa banyak yang gagal. Ini ada berapa banyak yang sukses. Ini adalah berapa banyak cara. Satu dengan berapa banyak cara X sukses dari N trial. Ya, itu aja teman-teman. Ya. Oke, jadi teman-teman ada dua cara. Teman-teman bisa pakai ini untuk menghitung ya. Untuk menghitung peluangnya. Bisa pakai formula ini atau enggak teman-teman bikin diagram pohonnya. Kalau diagram pohonnya seperti ini. 90% sukses, 3 pasien seperti yang saya lakukan tadi sih. Ini semua kemungkinan yang ada nih. Gagal. Operasinya gagal semua. Operasi pertama gagal, operasi kedua fail, operasi ketiga fail. Berapa peluangnya? Sekian. Ini suksesnya itu 1. Yang berhasil operasinya yang sukses itu 1 berarti bisa ada 3 kemungkinan ya teman-teman ya, seperti yang tadi saya gambarin. Bisa suksesnya itu di yang ketiga, bisa suksesnya itu di yang kedua, bisa suksesnya itu di yang ke-1. Itu kalau banyaknya sukses 1. Kalau banyaknya sukses 2, berarti bisa kedua yang terakhir, pertama sama yang ketiga, sama 2 yang pertama. Dan kalau sukses semua ya cuma ada 1 aja, 1 cara ya, yaitu 3. Peluangnya sekian. Bisa pakai cara ini. Jadi teman-teman nanti ngejumlahin ini 1, 2, 3 dijumlahin kalau pengen X-nya sama dengan 2. Ya. Oh, pakai formula ini. Oke. Ya. Waktunya sudah hampir habis. Sebentar saya kasih contoh ini aja. Udah gitu kita akan udahan ya. Nanti kayaknya nggak keburu. Kita jumpa lagi nanti hari Senin depan. Senin depan mah adalah laptopnya ya. Nah kayak gini lagi ya, ini agak darurat. Oke. Jadi ini teman-teman pengen tahu ada sebuah survei yang dilakukan terhadap orang dewasa di Amerika Serikat. Pengen mengecek, pengen mengetahui ketika mereka mengakses sosmed, mereka menggunakan gadget atau device apa. 94% mengatakan pakai komputer, 46% pakai telepon genggam, pakai tablet, dan seterusnya. Buatlah, ya udah gitu, 7 orang dewasa berpartisipasi, dan ditanya apakah mereka menggunakan telepon genggam atau tidak. Oke? Nah, kita akan membuat distribusi binomialnya. Oke. N-nya berapa? Rafli. N-nya berapa Rafli?
N-nya berapa, Rafli? Ya, 7. Bagus. Raja. Ada nggak sih Raja? Raja. Raja Rian. P-nya berapa Raja Rian? P-nya berapa Raja Rian? Ya, bukan 7. Itu N-nya 7. Tadi udah dijawab sama Rafli. Raja Rian. P-nya berapa? Peluang sukses. Peluang sukses. Nggak bisa ya? Apa-apa. Tiffany. Wah, Pratomo. Pratomo dan Zaldi. Thank you nih. Berusaha dia. Pratomo dan Zaldi. 46%. Betul banget. P-nya 46% atau 0,46. Q-nya berapa? Saya tanya kepada Tiffany. Belum jawab nih Tiffany. Tiffany, where are you? What are you doing, Tiffany? I haven't seen you for ages. Oke. Tiffany. Lain kali lebih ini ya, Tiffany ya. Lebih memperhatikan. Tuh, semua jawab tuh. Cuman kamu aja yang nggak jawab, Tiffany. 54%. Thank you, Samuel, Kenji, Ilman. Ya, thank you. Ya, oke? Ya. Oke, teman-teman. Waktunya udah habis. Saya akan ambil ininya, daftar hadir. Bentar ya. Daftar hadir akan saya ambil. Saya akan tampilkan dulu. Siapa tahu ada yang belum hadir. Contohnya, tapi hadir tapi nggak ada rohnya itu kayak Tiffany gimana ceritanya coba? Ya, hadir dan ada rohnya. Oke. Saya show. Rohnya tetap hadir. Tiffany ya. Lain kali Tiffany. Ada nggak nih? Rafli, Excel, Daniel Eliezer, Noviana, Mawar, Abi, Samuel, Yusti, Gary, Kenji, Kelvin, Andreas, Rico, Tiffany, Pratomo, Kevin Juan, Zaldi, Ilman, Ajarian. Ya. Ada yang nggak tercatat? Namanya? Tercatat semua?
Aman, Pak. Aman, thank you. Oke, terima kasih atas Aman. perhatiannya. Jadi kita sudah beres. Hari ini kita belajar tentang distribusi peluang dan juga binomial ya. Nanti hari Senin saya akan tunjukkan bagaimana mengkode programnya sedikit ya. Kode programnya dan kita akan lihat distribusi diskrit. Selain binomial ada lagi teman-temannya yang lain ya. Jadi kita akan lihat ya. Oke, terima kasih atas semua atensinya. Di dalam segala keterbatasan teman-teman tetap setia. Saya puji itu kesetiaan. Ya. Tidak meninggalkan sampai tuntas. Oke, sampai jumpa. Lain kesempatan. Merdeka. Kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. yuk. Kasih Pak. Ya. Pertomo dan Noviana. Ada yang mau didiskusikan mungkin? Thank you. Oh, Pratomo ada tulisan mau menyampaikan sesuatu. Oh, ya, sudah. Ya, makasih. Makasih Noviana. Ya. Noviana mungkin ada yang mau disampaikan? Noviana? Noviana? Wuih. Ada yang mau? Noviana? Kemana Noviana? Dadah.